Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Kiranya cinta kasih Allah senantiasa melingkupi dan hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Para sahabatnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya apakah yang kita harapkan dari para pemimpin bangsa kita, entah itu yang ada di eksekutif, legislatif maupun yang ada di yudikatif, tentunya jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang mengatakan para pemimpin itu harus amanah, harus bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka harus hidup bijaksana, adil dalam keputusan. Di dalam melaksanakan keputusan juga harus dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus merancangkan undang-undang yang sungguh-sungguh demi kebaikan seluruh rakyat, bukan hanya bagi sebagian masyarakat. Atau seperti lagunya Iwan Fals, penguasa, penguasa, beri hambamu uang. Minta uang kepada para penguasa. Dan mungkin masih ada banyak lagi tuntutan-tuntutan yang muncul dalam pikiran kita kepada para pemimpin atau penguasa negeri ini. Ini semua jawaban ketika kita ditanya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan kepada para pemimpin bangsa. Tetapi bagaimana kalau pertanyaan itu kemudian diubah menjadi apa yang sudah kita berikan kepada para pemimpin bangsa itu, kepada negeri Indonesia yang tercinta ini. Mungkin ada yang mengatakan, aku sudah mendukung dengan penuh totalitas, sudah memilihnya ketika dia mencalonkan diri. Aku sudah membayar pajak dengan rajin, melaporkan semua aset-aset yang dimiliki. Aku sudah taat pada undang-undang, tidak pernah melanggar undang-undang sekalipun. Atau mungkin ada jawabannya, saya tidak tahu harus ngapain buat para pemimpin bangsa ini. Mereka jauh dari hidup saya. Hidup saya sehari-hari tidak pernah bersinggungan dengan mereka, para pemimpin-pemimpin ini. Saya kan hanya orang desa, orang kampung yang kerjaannya setiap hari rumah, sawah, dan seperti itu setiap harinya, tidak ada singgungan secara langsung dengan para pemimpin. Ya, ternyata kalau kita ditanya berkaitan dengan apa yang bisa kita berikan kepada para pemimpin bangsa atau kepada negeri ini, ternyata jawabannya juga banyak. Tetapi kadang-kala kita kemudian lupa hal yang paling sederhana, hal yang dapat kita berikan kepada para pemimpin bangsa, kepada tanah air kita, yaitu apa? Yaitu doa. Doa untuk mereka, para pemimpin bangsa, dan juga doa bagi tanah air kita Indonesia ini. Mungkin ada yang kemudian mengatakan, doa lagi. Kan doanya sudah disampaikan di setiap hari Minggu dalam ibadah-ibadah, dalam kebaktian-kebaktian. Kan sudah cukup seminggu sekali kita mendoakan mereka, para pemimpin bangsa. Memang betul apa yang dikatakan, kita sudah berdoa di dalam ibadah komunal bersama-sama di gereja di setiap hari Minggu ataupun di hari-hari yang lainnya. Tapi bagaimana dengan doa-doa kita secara pribadi ketika kita sedang berdoa di rumah kita masing-masing? Apakah kita juga menyisihkan sebagian doa kita itu untuk para pemimpin bangsa kita? Nah, di dalam Mazmur pasal 20 ayat 1-6 dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu
dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Nah, di dalam Mazmur ini disebutkan doa bagi raja atau pemimpin bangsa Israel. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Daud. Daud dia sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, ia mencoba menyusun sebuah doa untuk dipakai sebagai panduan bagi umat Israel dalam mendoakan para pemimpin mereka. Dan pokok-pokok doa yang ingin didoakan itu cukup jelas di dalam Mazmur ini, cukup jelas disampaikan. Kita melihat di sana bagaimana orang yang hebat seperti Daud pun, orang yang tahu bagaimana berdoa, tetapi tetap menginginkan doa orang lain baginya. Seperti kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Rasul Paulus juga meminta doa dari kawan-kawannya. Agar apa? Agar kawan-kawannya itu senantiasa mendoakan karya pelayanan Paulus. Agar Paulus tetap kuat, agar Paulus mampu untuk menjalankan karya pelayanan yang diembannya. Bahkan juga para hakim dan juga orang-orang yang berkuasa juga mendorong rakyat Israel untuk berdoa memohonkan kekuatan bagi mereka. Lantas apa yang hendak dikatakan di dalam doa-doa ini? Kita lihat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 6 sangat jelas apa yang semestinya didoakan. Agar Allah melindungi dan memelihara nyawa sang pemimpin. Agar Allah memampukan sang pemimpin ini untuk meneruskan tugasnya demi kebaikan orang banyak. Juga agar Allah berkenan atas korban-korban persembahan dari sang pemimpin. Selain itu juga di sana disebutkan agar Allah mengaruniakan keberhasilan yang didambakan dalam segala upaya dan juga rancangan mulia yang sudah disusun dengan baik demi kesejahteraan orang banyak. Para sahabat yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini, dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 6 ini, kita melihat bahwa orang hebat sekalipun bisa berada pada posisi yang genting, bisa berada pada sebuah situasi yang susah, ada di dalam sebuah situasi tekanan, ada dalam situasi kebingungan. Oleh karena itu tidak selalu kita sebagai masyarakat itu untuk terus menuntut pada para pemimpin kita. Bahkan mungkin juga sampai mencaci maki seperti yang kita lihat di media-media sosial, bagaimana banyak masyarakat mencaci maki para pemimpin bangsa. Semestinya kita sebagai masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, kita juga peduli kepada para pemimpin kita. Sumbangsi apa yang dapat kita berikan bagi negeri tercinta kita Indonesia? Pertama, mari kita senantiasa mendoakan mereka. Mereka para pemimpin bangsa kita, agar mereka terus dilindungi, agar mereka terus dimampukan di dalam menyelenggarakan hajat negara, di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara, sebagai pemimpin negara, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat, membawa keadilan, membuat peraturan dan perundangan yang tidak memihak salah satu golongan, dan lain sebagainya. Kita senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa kita. Kemudian yang kedua, mari kita juga menjadi warga negara yang peduli. Peduli terhadap kondisi bangsa ini, peduli terhadap situasi yang dialami oleh masyarakat di seluruh tanah air Indonesia ini. Bukan hanya bicara di tanah Jawa, tapi juga kita bicara di tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Ada banyak saudara-saudara kita di sana yang menjadi bagian NKRI, tetapi mereka juga masih sangat membutuhkan. Mari kita memberikan sumbangsih yang nyata di dalam kehidupan kita hari demi hari.
Karena kita menjadi bagian warga gereja, kita juga sekaligus menjadi bagian dari warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia. Kita berdoa, kita memberikan sumbangsih agar negara kita boleh semakin baik dan semakin baik ke depannya. Dan damai sejahtera Tuhan hadir nyata di dalam kehidupan berbangsa ini. Selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menolong kita dan memampukan kita. Termasuk juga para pemimpin bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin.